Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani bertopeng. Salam satu hobi petani singkong Indonesia. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu persiapan lahan sebelum tanam singkong agar hasil panen maksimal. Jadi ini penting, harus dimulai sejak dini, yaitu sebelum tanam. Nah, langkah yang pertama, kalau seperti ini harus kita semprot dulu lur ya itu. Walaupun dikit harus kita semprot. Kalau besok mau dibalas atau dibajak, sekarang disemprot bisa, tapi pakai yang sistem kontak seperti Paratop, Noxon, dan lain-lain. Tapi kalau masih mau 2-3 hari bisa juga pakai yang sistemik seperti Primastar, Sidastar, dan lain-lain. Jadi cara yang pertama yaitu disemprot dulu lahannya ya. Baru nanti setelah itu pemberian pupuk kandang. Untuk takaran berapa ini jumlah pupuk kandang ya bisa dilihat dari tanaman sebelumnya seperti ini. Nah ini berarti kurang, tapi kalau seperti itu wah udah ketinggian itu bagus. Nah kalau seperti ini mungkin seperempat cuman butuh 20 untuk skoci ya. Kalau Thailand 15 cukup. Kalau skoci ini agak seneng pupuk karena dia nggak bakal leles. Bibit singkong yang paling tahan leles skoci ini lur ya. Cerita sedikit, ini kemarin yang saya panen, ini seperempat hektar, ini udah ada separuh, ternyata saya hitung separuh lebih ya, lebih berapa larik gitu. Separuhnya ini, sisanya belum. Ini sudah satu red dan sudah saya dokumentasikan. Setor mungkin sekarang sudah timbang ya kemarin. Ini infonya di pabrik hari Sabtu sampai Senin tanggal 15 kalau nggak salah, sampai 17 apa 18 itu tutup, buka lagi hari Selasa. Jadi sisanya belum bisa dicabut karena pabrik tutup lor. Nah ini separuh, ini seperempat separuhnya ini udah dapat satu red. Ini yang sisanya belum dicabut ini, untuk informasi. Ini bingung kemarin dikasih solusi sama sopir tuh, suruh taruh lapak lur. Kalau di lapak itu timbangannya nggak jadi lur. Saya sudah pernah coba lur, serius. Nah, waktu itu saya tanam Thailand merah itu di pabrik Kota Bumi Teko itu ditolak lur. Itu ada di sana udah ditimbang 6 ton 2 kintal tapi ketolak. Saya setor pabrik, saya setor lapak kemudian karena di pabrik ditolak. Di lapak pertama itu jadi 56. Selisih berapa itu lur? 6 kintal. Itu pun ditolak karena Thailand merah, pindah lagi ke lapak. Jadi 52 lur. Diterima tapi jadi 52, udah timbang jadi 52. Tapi selisihnya 1 ton. Akhirnya sopir itu nggak enak sama saya waktu itu kan, terlalu banyak selisihnya. Dia nimbang aja terus keluar, nggak jadi bongkar. Ke lapak lagi, ke lapak yang lain 51 kilo, 5 ton 1 kintal, selisih 1 ton sekintal sama pabrik lur. Akhirnya cuman timbang keluar lagi karena selisihnya terlalu banyak. Akhirnya ke lapak yang lain jadi 56, selisih 5 kintal 6 kintal lah. Itu akhirnya ditimbang di 56. Akhirnya juga diterima Thailand merah dengan bobot 5 ton 6 kintal. Di pabriknya sudah timbang ketolak itu 6 ton 2 kintal. Terus ditimbang di lapak yang keempat itu terakhir jadi 5 ton 6 kintal. Dan untuk tambahan lur, kalau yang niatnya nggak mau ini dirumpuk kayak gitu, udah saya rumpuk itu, ini ada berapa tuh, 1, 2, 3 tempat lur ya. Kalau yang nggak mau ngerumpuk, nggak mau ngumpulin bibitnya itu kelamaan, pilihin aja bibitnya untuk ditanam di pinggir. Sisanya di areal ini seperti ini, di areal sebelum diolah ini harus disemprot ya lur ya. Pakai, pengalaman saya pakai
obat kontak Paratop sama Ali Plus itu nanti tumbuhnya mungkin cuma 10%. Kalau dibajak itu tumbuhnya 10%. Tapi kalau bisa yang mau di bajak gede itu apa namanya, traktor gitu ya, atau di rotari yang sistemnya itu dihancurkan. Jadi nanti kalau ini diolah dengan rotari ini nanti hancur, digiling tanahnya ini tuh. Tapi kalau untuk bajak kecil tidak disarankan lur ya, walaupun disemprot pakai Paratop sama Ali, tapi kan dia nggak putus nanti. Kalau di bajak kecil itu edet bajak kecil, dia masih panjang pasti masih ada yang hidup itu. Tapi kalau di bajak gede atau traktor atau rotari nggak perlu dirumpuk kayak gini lur, semprot aja pakai Paratop sama Ali Plus. Ini semprot olah bajak pasti tuntas. Cuman ini saya rencananya pakai bajak kecil karena saya punya kakak ini ya. Kakak ini punya bajak kecil dan ini sekarang kurang laku di sini. Yang paling banyak sekarang udah rotari jenisnya atau bajak gede. Jadi saya nggak enak lah ngasih rezeki kakak. Ini nanti diolah pakai bajak kecil. Jadi ngalahin dirumpuk ya lur ya, nggak masalah. Itu lur untuk cara yang pertama. Untuk persiapan lahan harus bersih, lahannya semprot dulu. Untuk cara penyemprotan itu udah saya bawa tadi dari rumah, itu udah saya isi obat sama air. Saya bawa ke sini sambil tadi ngelesain ngerumpuk ini kurang dikit. Sisanya entah kapan, nunggu pabrik buka. Ini perlu tutorial nggak untuk cara penyemprotan? Nggak perlu ya lur ya, karena lahan kosong asal semprot aja udah bisa. Ini kalau separuh atau 1/8 hektar setengki aja. Oke lur, masuk ke cara yang kedua, yaitu persiapan lahan sebelum diolah untuk tanaman singkong agar hasil maksimal bisa tembus 60 ton per hektar umur 7 bulan. Yang pertama tadi, kalau arealnya itu masih ada rumput disemprot, ini udah saya semprot. Itu yang agak banyak rumput di situ, sini bersih, 1 tangki cukup. Selanjutnya yaitu pemberian pupuk kandang. Ini pupuk kandangnya udah saya bawa ke areal lahan dan udah saya ecer di titik-titik agar nanti penyebarannya bisa merata. Untuk berapa banyak kebutuhan pupuk kandang pada suatu lahan untuk tanam singkong bisa dilihat video saya sebelumnya, yaitu kebutuhan pupuk kandang pada suatu lahan. Dan untuk cara agar penyebaran pupuk kandang ini merata, yaitu saya kasih tutorial untuk caranya. Itu seumpamanya kebutuhan ini, areal ini 15 karung pupuk kandang kohi ayam. Nah, kita hitung dulu larian ini. Ini lariannya ada 22, berarti 15 dibagi 22. Gitu, berarti satu lariknya itu butuh 2 lariknya, 3 lariknya itu butuh 1 ya, kurang lebih. 3 lariknya butuh 2, 3 lariknya itu butuh 2 karung. Nah, 3 larik ke sana itu butuh 2 karung. Nah, kita udah sebarin 4 untuk panjang 100 meter, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 ini harus dapat berapa? 5. Kalau 3 larik berarti 6, 4, 5 berarti sekitar 7 lur ya. Jadi 7 baris ini habis 5 karung. Ini udah saya sebarin biar kita mempermudah untuk caranya penyebarannya agar tidak jauh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 seperti ini sampai situ itu butuh 5 karung. Udah saya sebarin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dikira-kira ini disebar sampai sini
terus itu agak situ, airnya menyebarnya rata, jadi tidak asal sebar tapi ukurannya nggak tahu, biar rata areanya kita harus hitung lariannya ini kebutuhannya berapa baru disebar. Nah ini untuk tuh, karena ini kebutuhannya ibaratnya 15, lariannya 22 karo 22 larik, maka kita bagi 15 bagi 22. Nah kurang lebihnya ada 7 sampai 8 larik itu butuh 5 karung. Nah sudah saya sebarin 1 2 3 4 5 untuk 8 larik. Seperti itu tuh. Apa perlu tutorial? Ya coba nanti kita sedikit video untuk caranya. Ini harus ya lur ya, kebutuhan pupuk kandang agar hasil maksimal. Setelah disebar baru diolah tanah atau dibajak. Setelah itu baru tanam. Oke, itu untuk persiapan lahan sebelum tanam singkong ya. Penting ini agar hasil maksimal. Ini kohe ayamnya ini agak jelek. Merangnya masih baru, tapi ini lagi susah di sini ya lur ya untuk pupuk kandang jenis kohe ayam. Ini 14.000 harganya. Agak jelek. Maksudnya itu seperti merangnya ini masih campuran baru ya. Yang bagus itu campuran lama yang udah hancur, yang hitam itu. Oke, yuk, kita masuk tutorialnya nanti. Tarik guys.